Ya, teman-teman IPA, setelah bahan alaminya kita ekstrak, mulai dari bunga sepatu sampai dengan kamboja tadi, hal yang kita lakukan berikutnya adalah kita langsung menguji di plat tetes. Yang dilakukan pertama apa? Yang dilakukan pertama adalah kita meneteskan kurang lebih 3 tetes larutan basah, garam, dan juga asamnya. Lalu setelah itu baru kita gunakan ekstrak dari bahan-bahan alami ini tadi, kurang lebih 2 tetes untuk masing-masing plat tetes yang sudah terisi basah, garam maupun asamnya. Bagaimana langkah berikutnya? Mari kita tunjukkan cara mencampurkan atau meneteskan larutan dari ekstrak bahan alami kepada larutan atau zat asam, zat basah, dan garam. Pertama, tambahkan nih lanjut teman-teman IPA, setelah kita menaruh atau meletakkan ini semua untuk larutan asam dan basahnya, juga garamnya di plat tetes, yaitu berupa 2-3 tetes dari larutan asam, basah, dan garamnya. Langkah berikutnya adalah kita mengambil ekstrak dari masing-masing bunga atau ekstrak dari masing-masing bahan alaminya. Yang pertama digunakan ini adalah bunga sepatu. Kalau bunga sepatu ini terus kemudian kita ambil masing-masing nanti 2 tetes atau sampai 3 tetes ya, itu yang sudah dicampur dengan alkohol di plat yang sudah disediakan. Kita coba ya, awalnya warnanya merah kehitaman ini ya, terus kemudian kita masukkan ke dalam larutan asam, basah, dan garam. Kita coba. Ternyata untuk bunga sepatu sesuai dengan teorinya ya. Jadi untuk bunga sepatu itu untuk asam, larutan asam berwarna merah, untuk basah berwarna hijau, dan untuk garam netral itu sama dengan warna aslinya. Lanjut kemudian untuk larutan untuk indikator alami yang lainnya, yaitu adalah bunga zeina merah dan seterusnya. Jangan lupa dilihat ya teman-teman ya. Setelah semuanya dicampur dan diteteskan ya, mohon maaf, diteteskan ke dalam larutan asam dan basah, maka didapatkan hasil seperti ini. Coba kalian mendekat. Ya, ini untuk bunga sepatu warnanya kalau di asam adalah merah seperti itu, dan ketika di garam itu sama dengan yang aslinya. Lalu untuk bunga zeina merah itu tetap lebih stabil ya, tidak ada perubahan. Kuning pun untuk zeina juga tidak berubah. Untuk bunga andong itu untuk kondisi awalnya, untuk bunga andong itu berwarna hijau, dan ketika ditambahkan juga tidak terlalu memberikan warna yang berbeda atau kontras. Terus untuk kunyit
untuk suasana asam dia agak kekuningan, suasana basa dia agak gelap ya, tapi untuk yang ketika garam itu warnanya orange biasa. Untuk bunga kertas itu untuk asamnya pink, kemudian kuning. Untuk basa dan garamnya adalah agak keunguan, karena bunga kertas awalnya juga agak keunguan. Terus untuk puring kuning juga tidak terlalu memberikan warna yang kontras, dan Kamboja juga ada perbedaan yang mencolok sedikit, tapi hanya terkait dengan warna yang lebih terang dan juga lebih gelap, yaitu identik dengan warna kuning seperti awalnya. Untuk air kelapanya tidak ada perubahan sama sekali, baik ditambah asam, basa maupun garam. Sehingga kesimpulannya dari percobaan yang saya lakukan ini bersama-sama dengan laboratorium IPA ini adalah bunga yang paling atau bahan alami yang paling memberikan istilahnya perubahan warna yang sangat bagus. Di antara yang saya gunakan mulai dari bunga sepatu, bunga zena merah sampai dengan air kelapa adalah bunga sepatu. Untuk itu bisa teman-teman yang lainnya gunakan dalam pembelajaran yang ada di kelas ataupun untuk mengidentifikasi adanya suatu senyawa asam dan basa. Demikian dari foto kami ini, video ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Teman-teman IPA, jadi lanjut ya. Untuk video yang berikutnya adalah kita mencoba dengan keterbatasan yang kita punya, kita tidak mempunyai kertas lakmus, bisa kita ajarkan kepada teman-teman kita atau bisa kita ajarkan kepada murid-murid kita agar mereka ketika praktikum tidak terkendala dalam masalah kertas lakmusnya atau memberikan kesan bahwasanya asam basa ini akan berkesan untuk mereka dalam pembelajaran. Yang disiapkan adalah untuk pembuatan kertas lakmus itu adalah di sini saya punya kertas saring. Ya, kertas saring ini nanti akan saya potong-potong, terus kemudian karena tadi di percobaan sebelumnya bunga yang paling atau bahan alami yang paling memberikan kontras warna atau memberikan warna perbedaan warna yang baik itu adalah bunga sepatu, makanya nanti kita gunakan bunga sepatu sebagai bahan alami yang digunakan untuk merendam ini ya, merendam dari bunga sepatunya. Mungkin itu, silahkan nanti mengikuti video-video berikutnya dari saya ini. Terima kasih. Yuk langsung aja lagi. Yang pertama, sudah 1, 2, 3. Yang pertama kita potong kertas ininya ya, kertas saringnya seperti ukurannya kertas lakmus seperti ini. Ya, kita potong. Iya. Ya, terus kita potong dengan ukuran ya mungkin sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu atau teman-teman inginkan ya potongannya. Jadi nanti yang penting bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya asam maupun basa. Selanjutnya teman-teman, setelah kita memotong baru kita masukkan ke dalam indikator alami tadi yang memberikan perbedaan warna yang mencolok, yaitu adalah dari bunga sepatu. Langsung saja kita coba untuk memasukkan ini ke dalam ini biar diserap oleh zat tersebut. Kita masukkan sampai itu terserap semuanya, baru nanti kita lakukan pengeringan. Sudah? Ya, setelah dimasukkan sini terus kemudian dikeringkan biasa saja atau bisa dikeringkan di tempat tertentu. Nanti ditunggu kering baru bisa digunakan. Oke. Yang pertama, terus ini untuk yang kedua. Ya, langsung kita masukkan situ. Dan nanti setelah kering bisa kita lihat hasilnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti silahkan dilakukan untuk membuat indikator alami. Berikutnya adalah kita mencoba teman-teman, mencoba setelah dari kita
memasukkan kertas kering tadi ke dalam larutan ini ya, larutan dari bunga sepatu. Ternyata yang terjadi di sini, ini saya mencoba untuk dimasukkan ke dalam larutan deterjen. Ternyata yang terjadi adalah ini agak berubah kehijauan. Jadi sama dengan teori yang terjadi bahwasanya di bunga sepatu untuk indikator alami untuk berubah basah itu berwarna hijau. Jadi memang hijaunya tidak terlalu terlihat karena ini masih belum terlalu kering. Jadi saya mencoba untuk segera mencoba saja, ternyata sudah bisa. Jadi walaupun belum kering sudah bisa menunjukkan warna kehijauannya itu. Nah, kehijauan. Jadi gitu untuk teman-teman semuanya. Jadi bisa digunakan dan kalau di rumahnya atau di sekolahnya tidak punya kertas lakmus sendiri, bisa digunakan indikator khususnya bunga sepatu kalau dari percobaan saya untuk dibuat menjadi kertas lakmus yang dimana untuk kertasnya itu adalah dari kertas kering. Itu aja dari penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Halo kawan-kawan IPA, perkenalkan saya Arif Agung Wibowo. Saya adalah guru dari UPT SMP Negeri 1 Binangun, dan hari ini saya ingin menunjukkan kepada kita semua, kita belajar bersama-sama, yaitu adalah cara bagaimana kita itu mengidentifikasi suatu senyawa itu asam atau basa, yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Adapun bahan dan alat yang digunakan untuk percobaan kali ini itu adalah yang pertama, untuk alatnya kita menggunakan itu namanya pelat tetes. Terus kemudian alat yang kedua itu adalah pipet tetes. Dan yang ketiga, bahan yang digunakan itu atau alatnya itu ada namanya ini kertas lakmus. Terus bahan-bahan yang mau kita uji, yang pertama adalah ada jeruk lemon, yang kedua ada kopi, yang ketiga ada obat darah tinggi, yang keempat ada entrostop atau obat diare, kelima ada autan, keenam ada air cuka, lalu ketujuh ada air bentis atau air mengkudu, yang berikutnya adalah air deterjen, kemudian air untuk obat suplemen makanan, obat antivirus, kemudian teh, lalu sampo, dan yang terakhir adalah air kelapa. Ini teman-teman. Jadi bagaimana nanti hasil dari percobaan hari ini? Langsung saja nanti kita lihat hasilnya ya. Halo teman-teman, langkah berikutnya setelah semua zatnya ini sudah dicairkan seperti itu, dilarutkan seperti itu. Nah, ini mulai dari jeruknya ini sudah dimasukkan ke dalam pipet, dalam plat tetesnya ya, dimasukkan dalam plat tetes semuanya sampai dengan air bentisnya ini. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita menaruh kertas lakmus merah dan biru di masing-masing plat tetesnya agar kita mengetahui apakah larutan tersebut merupakan larutan asam atau basa. Baik, langsung saja saya taruh di sini ya semuanya. Iya. Langsung dari percobaan yang kita lakukan dengan kertas lakmus ini, ternyata untuk jeruk itu memberikan warna merah untuk lakmus biru dan merah untuk lakmus merah. Kemudian untuk kopi itu memberikan
warna merah untuk lakmus merah dan merah untuk lakmus biru. Berikutnya untuk obat darah tinggi itu biru untuk lakmus merah dan biru untuk lakmus biru. Kemudian untuk introstop biru untuk lakmus merah dan biru untuk lakmus biru. Kemudian untuk autan itu merah untuk lakmus biru, merah untuk lakmus merah. Untuk asam cuka merah semuanya, untuk kertas lakmusnya baik merah atau biru. Kemudian untuk air kelapa itu memberikan warna yang tidak sedikit ada perubahan, atau maksudnya hampir bersifat netral tapi lebih ke arah asam. Jadi birunya agak kemerahan, sementara merahnya tetap merah. Kemudian untuk sampo untuk merah jadi biru ya, untuk merah jadi biru ya. Sementara untuk birunya tetap. Kemudian untuk teh ternyata merah dan birunya tidak berubah, atau teh dari ini teh Rio-nya. Terus kemudian untuk antivirus itu biru dari biru, merah dari biru. Terus kemudian untuk kurkuma atau obat suplemen makanan itu yang biru tetap biru ya, yang merah agak kebiruan. Terus kemudian untuk deterjen biru jadi biru, merah jadi biru, dan untuk air bentes itu adalah merah jadi merah, tetap merah, untuk biru jadi merah. Jadi seperti itu teman-teman untuk percobaan hari ini. Mungkin yang perlu kita perhatikan adalah bahan-bahan atau zat-zat baik itu asam atau basa itu masih termasuk bahan baru atau sudah termasuk bahan lama, karena ketika nanti bahan baru atau bahan lama akan memberikan hasil yang berbeda. Contohnya obat, di sini obatnya itu karena dia ada yang lama sifatnya, obat antivirusnya itu lama, ternyata untuk kertas lakmus biru tidak langsung jadi biru tapi agak masih kemerahan, dan juga untuk obat suplemen makanannya itu tidak kelihatan perubahan warna yang terjadi. Mungkin itu yang perlu dilakukan, jadi teman-teman harus teliti kembali obat-obat yang digunakan dalam mengidentifikasi apakah itu senyawa asam ataupun senyawa basa. Terima kasih dari saya untuk percobaan yang pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman IPA, lagi kita percobaan yang berikutnya ya, yaitu kita menambahkan di larutan deterjen, kemudian air cuka, kemudian air garam di dalam kertas lakmus, baik itu merah maupun biru. Kita mau mengidentifikasi apakah deterjen, air cuka, dan garam itu termasuk asam, basa, atau netral. Untuk itu, marilah bersama-sama kita lakukan percobaan ini. Langkah yang pertama adalah kita mengambil larutan ini ya. Ya, yang pertama adalah deterjennya ditaruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, terus berikutnya ambil lagi garamnya. Dan untuk yang terakhir itu adalah ditambahkan cukanya ya. Oke. Setelah semuanya ditambahkan, langsung kita masukkan lakmus biru dan lakmus merah terhadap 3 larutan tersebut. Oke, masukkan ya, biru, biru, biru. Kemudian merah, 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 kemudian merah. Maaf, merahnya di sini. Oke, setelah dicampurkan, ternyata untuk deterjen kertas lakmus biru tetap biru, merah jadi biru. Air cuka ini kertas lakmus merah tetap merah, untuk yang biru jadi merah. Untuk sementara untuk yang air garam itu untuk kertas lakmus merah tetap merah, biru tetap biru. Jadi dalam hal ini ditunjukkan bahwasanya deterjen itu bersifat basa, air cuka bersifat asam, dan garam bersifat netral. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.